Polisi tangkap terduga pelaku pengedar uang palsu. SMK Negeri 1 Manado bantah siswanya keracunan MBG. MPP Minahasa hadirkan 129 layanan publik yang inklusif. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Selasa 30 September 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Ira Matoy, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Satreskrim Polresta Manado berhasil menangkap 2 orang tersangka pelaku penikaman yang terjadi di Kelurahan Politeknik Kota Manado baru-baru ini. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami 5 tusukan dan meninggal dunia. Kasus pembunuhan yang mengemparkan warga di Politeknik Kelurahan Bua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara, akhirnya menemui titik terang. Semua pelaku yang terlibat dalam aksi keji tersebut berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Peristiwa tragis yang menewaskan korban bernama Kevin Fataruba, seorang sopir yang juga merupakan warga Kecamatan Mapanget. Kejadian ini terjadi pada Jumat dini hari tanggal 27 September 2025 lalu. Kedua tersangka tersebut berinisial MRB dan MFN umur 19 tahun. Keduanya merupakan warga Kota Manado. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil mengamankan 2 senjata tajam jenis badik. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami 5 tusukan di bagian tubuh. Korban lelaki KYF telah memukul teman tersangka, di mana korban juga diketahui mau menikam tersangka, sehingga kedua tersangka kesal dengan tindakan yang dilakukan oleh korban, kemudian melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban sehingga korban meninggal dunia. Penerapan pasal dan ancaman hukuman terhadap kedua tersangka kita kenakan pasal 338 KUHP subsidiar pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP junto pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP, junto pasal 2 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1991 dengan ancaman pidana kurungan 15 tahun penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Manado berhasil menangkap 1 pelaku pengedar uang palsu di Desa Pineleng, Kabupaten Minahasa. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan ratusan lembar uang palsu berbagai pecahan. Herupanto, warga asal Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, berhasil diamankan oleh Satreskrim Polresta Manado saat melakukan transaksi di salah satu kios di Desa Pineleng, Kabupaten Minahasa. Aksi pelaku ketahuan saat warga curiga dengan uang yang diberikan oleh tersangka saat melakukan transaksi. Setelah mengetahui uang tersebut palsu, tersangka langsung diamankan oleh warga dan diserahkan ke pihak kepolisian. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan ratusan lembar uang palsu dengan berbagai pecahan, mulai dari 100.000, 50.000, 20.000 hingga pecahan Rp1.000. Mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara membeli lewat aplikasi Shopee dan Telegram. Ini berdasarkan pengakuan daripada tersangka. Kemudian tersangka membelanjakannya di warung atau toko-toko, salah satunya beralamat di Pineleng 1 Jaga 2, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa. Yang pertama, uang pecahan Rp100.000 berjumlah 28 lembar, pecahan Rp50.000 berjumlah 180 lembar, pecahan Rp20.000 berjumlah 27 lembar, pecahan Rp10.000 berjumlah 24 lembar, pecahan Rp5.000 berjumlah 28 lembar, pecahan Rp2.000 berjumlah 27 lembar,
dan pecahan Rp1.000 berjumlah 29 lembar. Dengan total keseluruhan uang palsu yang disita sebesar Rp12.803.000. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 245 KUHP dan Undang-Undang Nomor 17 tentang mata uang dengan ancaman kurungan penjara selama 15 tahun. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, gudang tempat penyimpanan peralatan olahraga SMP Negeri 5 Bitung, Sulawesi Utara terbakar. Seluruh peralatan sekolah yang disimpan di gudang tersebut ludes dilalap api. Beginilah kondisi gudang sekolah SMP Negeri 5 Donowudu, Kota Bitung pasca kebakaran. Gudang yang menjadi tempat penyimpanan peralatan sekolah tersebut kini hanya tersisa tembok dan puing bekas sisa kebakaran. Seluruh peralatan olahraga serta peralatan sekolah lainnya yang disimpan di gudang itu ludes terbakar. Kebakaran gudang ini juga merembes pada sejumlah ruang kelas. Bagian plafon 4 ruangan kelas ikut terbakar. Meski begitu, aktivitas belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa karena siswa yang menempati ruang kelas yang terdampak telah dialihkan ke ruang kelas lainnya. Di dalam sini ada peralatan-peralatan yang dipakai untuk Spendlebit Cup, volleyball sesulut, ada simpan di sini. Seperti yaitu net-net, jaring-jaring, baru tiang-tiang, disimpanlah di sini. Dan ada juga badminton, tenis meja, disimpan di sini. Bu, katanya api dari gedung ini merembet ke beberapa kelas di sini. Itu bagaimana? Dan api di gedung ini merembet ke 1, 2, 3, 4 ruang kelas. Kebakaran gudang sekolah ini terjadi saat siswa dan guru telah selesai beraktivitas. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pihak sekolah merinci kerugian akibat kebakaran tersebut mencapai 500 juta rupiah. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Manado berhasil mengevakuasi 7 anak buah kapal KLM Bintang Sakti Wakatobi 1 yang mengalami kebocoran akibat cuaca buruk di perairan Lembe, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Kapal Bintang Sakti Wakatobi 01 mengalami kebocoran akibat dihantam ombak. Menerima laporan, tim SAR langsung bergerak menuju lokasi terakhir saat kapal hilang kontak. Namun karena cuaca buruk dan gelombang tinggi, proses pencarian dihentikan sementara. Proses pencarian kembali dilakukan pada Jumat pagi dengan menggunakan KN SAR Bima Sena yang bertolak dari dermaga Munteli Kupang ke titik koordinat dengan estimasi perjalanan selama 5 jam. Pada Jumat siang sekitar pukul 12.40 WITA, tim Basarnas menemukan 7 ABK dan seluruh korban akhirnya berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat. Kronologis kejadian pada tanggal 25 sekitar pukul 02.53 kapal mengalami kebocoran dan pompa air tidak bisa untuk pompa air dan setelah itu mengalami lost kontak. Nah, dari laporan tersebut kami mendapatkan perintah dari SMC, yaitu dari kepala kantor, untuk bergerak menggunakan KN SAR Bima Sena untuk menuju lokasi. Di hari pertama mengalami kendala karena ombak cukup besar dan cuaca buruk. KN Bima Sena kembali ke pelabuhan dan pada hari ini tanggal 26 September 2025 KN SAR Bima Sena kembali melakukan pencarian dan berhasil mengevakuasi 7 orang korban dengan selamat. Operasi SAR akhirnya resmi ditutup. Basarnas pun menghimbau kepada seluruh masyarakat agar bisa melihat kondisi cuaca sebelum melakukan aktivitas melaut. Jimmy Dapar, Kompas TV Kota Bitung, Sulawesi Utara. Usai jeda berikut kami akan hadirkan informasi SMK Negeri 1 Manado bantah siswanya keracunan MBG. Karena itu tetaplah bersama kami.
Anda kembali menyaksikan Kompas Manado Pagi bersama saya Irama Toy. Saudara, pihak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Manado memberikan keterangan terkait dugaan keracunan 2 orang siswa SMK Negeri 1 usai mengkonsumsi menu dari paket makan bergizi gratis. Setelah ditelusuri, peristiwa yang viral di media sosial tersebut terjadi pada Rabu pekan lalu. Viral di media sosial informasi adanya sejumlah siswa SMK Negeri 1 Manado yang diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi menu makanan bergizi gratis. Menanggapi hal tersebut, pihak sekolah membantah informasi terkait keracunan. Pihak sekolah mengatakan bahwa pada Rabu 24 September lalu ada laporan 2 siswi yang masuk UKS dengan keluhan mual usai mengkonsumsi makanan bergizi gratis, namun tidak ada gejala serius seperti orang keracunan. Dengan info bahwa anak itu keracunan, sesungguhnya saya mau katakan bahwa anak itu tidak keracunan. Untuk melihat pasien atau seseorang yang terindikasi keracunan, tidak ada pada anak yang waktu itu masuk ke UKS yang 2 orang itu, jurusan marketing kelas 11. Tapi mereka sebelumnya sudah sempat mengonsumsi MPG itu, Bu? Yang hari itu? Iya, katanya sudah makan itu. Tapi 15 menit saya tunggu, saya melihat dulu kan. Kalau namanya keracunan berarti ada tanda-tanda merah di kulit, di sekujur tubuh. Kemudian muntah pun tidak, panas tidak, pusing. Apalagi tidak mensadarkan diri. Namanya keracunan itu berarti berat. Kalau saya katakan bahwa itu KLB. Jadi pertama itu makanan kita makan. Baru kita berasa, KP ini rupa lain. Nah di situ kita minta kita ada asam lambung atau mah, tapi kita perut sesaki. Pas apa itu kita datang ke UKS. Nah dalam tadi siapa? Pas tapi tamang datang, pun bilang oh itu ayam kata busuk. Bukan karena terang keracunan. Itu ayam memang cuma busuk karena sebab air. Jadi sampai terang di UKS, dengan tapi yang di sini cucu-cucu baru tapi di perut sakit lagi. Jadi kalau nggak dapat tahan itu. Sementara itu, Kepala SPPG Ranotana Sario Aksal Dakio sebagai penyalur MBG bilang setelah dilakukan pemeriksaan, pihaknya mengatakan ada beberapa paket makanan yang ditemukan berbau tidak sedap karena proses distribusi yang cukup panjang. Setelah berkomunikasi dengan pihak sekolah, diputuskan untuk tidak membagikan paket makanan tahap 2 yang harusnya didistribusikan ke siswa lain yang belum menerima. Yang dapat laporan itu sekitar jam 10.55 dari SMK 1 kalau ada beberapa makanan yang diindikasikan berbau tidak sedap. Ketika kami cek di lapangan, ternyata dari beberapa makanan yang diindikasikan berbau tidak sedap itu ada yang dimakan oleh siswa, dan saat itu kami mendapat laporan ada 2 siswi yang dirawat di UKS terkait hal itu. Tapi untuk 2 siswi tersebut, salah satu di antaranya itu langsung kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar, dan satunya lagi itu hanya istirahat di UKS dan langsung kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar. Setelah itu balik ke rumah masing-masing dan besoknya kembali ke sekolah. Dari pantauan Kompas TV pada Senin 29 September, proses makan bergizi gratis di SMK Negeri 1 Manado terus berlanjut. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Ke info lainnya, saudara, warga yang melakukan aksi blokade akses masuk TPA Sumompo akhirnya membuka jalan setelah Wali Kota Manado Andre Angou akhirnya memenuhi tuntutan warga menutup rencana pembangunan instalasi pengelolaan lumpur tinja. Aksi damai warga yang memblokade akses masuk ke TPA Sumompo berakhir pada Jumat sore pekan lalu. Wali Kota Manado Andre Angou datang langsung menemui warga untuk mendengarkan aspirasi mereka. Berdialog bersama warga, Wali Kota menyetujui 3 tuntutan utama warga, yakni menutup rencana pembangunan instalasi pengelolaan lumpur tinja, mencari solusi yang baik untuk pengelolaan TPA Sumompo, serta menaikkan upah bagi petugas kebersihan. Jadi orang yang sudah mau lanjut ke begini seperti itu. Itu juga hasil rapat Forkopimda. Kalau buruh tadi Pak, buruh? Kalau udah mau siapkan. Warga gembira karena tuntutan mereka akhirnya disetujui pemerintah Kota Manado. Ini kami anggap sebagai
mencapai keberhasilan kami warga. Perjuangan kami hari ini mau didengar. IPLT dihentikan, DPA kami bersama-sama sepakati. Wali kota masih bilang tidak menjamin itu akhir tahun. Jadi kalau akhir tahun juga nyanda pindah, berarti aksi yang sama akan orang lakukan. Dan upah buruh dijanjikan akan diketok pada anggaran tahun depan untuk minimal UMR. Setelah kesepakatan tercapai, Wali Kota didampingi Forkopimda bersama warga akhirnya membuka kembali blokade jalan. Tak butuh waktu lama, belasan truk kendaraan sampah langsung masuk untuk melanjutkan operasional di TPA. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus memimpin rapat koordinasi pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Sulawesi Utara. Rapat koordinasi ini membahas soal pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD yang digelar di Aula Mapalus, kantor Gubernur Sulawesi Utara pada Senin pagi. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh 15 kepala daerah kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara dengan pembahasan utama menyamakan persepsi atas kebijakan efisiensi anggaran dari pusat yang cukup berdampak pada kondisi keuangan daerah di Sulawesi Utara. Gubernur Julius Selvanus memberikan pengarahan kepada para bupati dan wali kota sesulut mengenai sejumlah hal, diantaranya mengenai sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota atas adanya efisiensi anggaran. Selvanus juga menekankan pentingnya rapat koordinasi ini dalam pengambilan kebijakan prioritas dalam pelaksanaan operasional pemerintahan. Kita sebenarnya menyiapkan diri dalam rangka menyusun RPJMD sudah selesai, tapi ada satu yang belum selesai, ya satu kabupaten, APBD ya, RAPBD. Kemudian kita juga membuat RAPBD untuk 2026, di mana ada dari surat dari Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah ya. Tentunya ini harus kita siasati, kita hadapi, kita sinergikan antara pemerintah pusat, provinsi sampai dengan kabupaten kota. Nah, sinergitas ini perlu. Karena ada poin-poin yang di situ yang harus kami laksanakan karena mandatory spending yang mesti itu dipenuhi. Selanjutnya Selvanus juga bilang akan pentingnya pembentukan badan usaha milik daerah atau BUMD di tingkat kabupaten kota, menyusul BUMD tingkat provinsi yang telah dijalankan kembali oleh Pemprov Sulut. Dijelaskannya bahwa BUMD ini nantinya akan mengatur sejumlah usaha yang ada di daerah, di antaranya sektor pertambangan atau WPR dengan tujuan untuk menyumbangkan PAD yang signifikan bagi daerah sepanjang BUMD difungsikan dengan optimal. Edward Siwi, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi MPP Minahasa Utara hadirkan 129 layanan publik yang inklusif akan hadir usai jeda berikut. Tetaplah bersama Kompas Manado Pagi. Terima kasih, Saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Manado Pagi. Saudara, Polda Sulawesi Utara melakukan panen raya jagung di Desa Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Sabtu pekan lalu. Panen raya ini bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Polda Sulawesi Utara menggelar panen raya jagung kuartal 3 secara serentak dalam rangka mendukung program Swasembada Pangan Nasional tahun 2025. Panen raya dilakukan di lahan perkebunan jagung di Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. Karo Esdem Polda Sulut, Kombes Pol Slamet Waloya mengatakan, Polda Sulut memanen jagung dari lahan binaan seluas 30 hektar dengan estimasi hasil mencapai 100 hingga 120 ton. Nantinya hasil panen jagung ini akan disalurkan ke Bulog untuk memperkuat cadangan pangan, khususnya jagung di wilayah Sulawesi Utara. Baik. Jadi dalam rangka mendukung ketahanan pangan, Polda Sulawesi Utara bersama Polres Jajaran saat ini melaksanakan panen serentak bersama dengan polda-polda lain di seluruh Indonesia
dan hari ini kita melaksanakan panen serentak melalui Zoom yang dipimpin oleh Bapak Kapolri. Untuk di Polda Sulawesi Utara saat ini, untuk hari ini kita melaksanakan panen di lahan-lahan milik kelompok tani yang menjadi binaan dari Polda Sulawesi Utara, yaitu untuk hari ini seluas 30 hektar dengan estimasi panen sebesar 100 sampai 120 ton. Ya. Kegiatan panen raya menjadi wujud nyata dukungan Polda terhadap program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan pemerintah, sekaligus sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat dalam menjaga ketersediaan pangan strategis di tahun 2025. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Beralih ke informasi lainnya, saudara, kapal perang Filipina Minggu pagi sandar di Pelabuhan TNI Angkatan Laut Samuel Languyu. Kedatangan kapal perang Filipina dengan puluhan personel tersebut untuk latihan bersama keamanan laut di perbatasan kedua negara. Kedatangan kapal perang Filipina BRP Artemio Ricarte disambut antusias Kodareal 8 bersama Forkopimda Kota Bitung. Komandan Satuan Kapal Patroli dan Satrol Kodareal 8 Marvel Fritz yang mewakili Komandan Kodareal 8 menegaskan, latihan bersama ini selain memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Filipina, juga melatih prajurit kedua negara dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina. Kegiatan MTA ini adalah kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh kedua belah negara. Ini adalah bagian dari hubungan bilateral antara Indonesia dan Filipina, di mana dari sisi TNI Angkatan Laut dan dari Angkatan Laut Filipina kami melaksanakan joint exercise atau latihan bersama dalam wadah MTA, Maritime Training Activity. Latihan ini sudah akan dilaksanakan kurang lebih seminggu. Ini merupakan suatu program dari TNI Angkatan Laut dan juga program dari Angkatan Laut Filipina. Latihan bersama melibatkan dua kapal perang, yakni KRI Lumba-Lumba 881 dan BRP Artemio Ricarte. Latihan bersama ini akan berlangsung hingga 3 Oktober mendatang. Jimmy Anis, Kompas TV Kota Bitung, Sulawesi Utara. Beralih ke Minahasa Utara, saudara, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus mendorong peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas mal pelayanan publik dengan akses publik yang lebih inklusif. Pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara kini resmi memiliki mal pelayanan publik yang lebih representatif dan inklusif. Gedung baru Mal Pelayanan Publik di Minahasa Utara sebelumnya telah diresmikan pengoperasiannya oleh Bupati Minahasa Utara Jone Ganda pada 15 September 2025 dan secara nasional oleh Menteri Pan-RB pada 24 September 2025. Memiliki gedung baru dengan standar pelayanan publik, MPP di Minahasa Utara ini memiliki 129 layanan publik dari 11 organisasi perangkat daerah serta 4 instansi eksternal seperti layanan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Tidak hanya itu, di era digitalisasi saat ini, Pemda Minahasa Utara juga telah menerapkan aplikasi secara online agar warga bisa mengakses proses pendaftaran lewat smartphone. Sistem jemput bola juga akan mulai diterapkan guna melayani masyarakat yang ada di pelosok desa dan pulau-pulau. Negara hadir di tengah-tengah masyarakat, sehingga gagasan inilah maka dibawa dalam bentuk mal pelayanan publik yang mengintegrasikan semua jenis pelayanan yang ada di pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. MPP Kabupaten Minahasa Utara ini pada tanggal 15 Agustus kemarin sudah dilaksanakan peresmian secara mandiri, yang tentunya menjadi salah satu syarat yang diajukan oleh Kementerian Pan-RB, sehingga pada kemarin tanggal 24 September boleh diresmikan secara nasional. Sejak diresmikan medio September lalu, kunjungan warga di Mal Pelayanan Publik meningkat tajam. Selain kemudahan aksesibilitas dan proses pengurusan administrasi yang cepat, di Mal Pelayanan Publik ini juga tersedia sejumlah fasilitas pendukung seperti pojok baca, arena bermain bagi anak, layanan bagi penyandang disabilitas, musola, ATM galeri, serta kafetaria. Lagi urus kehilangan KTP sama pindah BPJS dari Mandiri ke pemerintah.
Oh, sangat puas sekali karena cepat sekali. Tidak sampai setengah jam sudah selesai semuanya. Dibandingkan yang kemarin di sana banyak antri, di sini udah bagus, enggak antri. Terus akte kelahiran. Sudah selesai. Tinggal tunggu, sudah selesai. Sangat cepat, ya, dan juga tempatnya nyaman. Kalau dapat kemajuannya besar dan tidak kepanasan. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara optimis dengan adanya mall pelayanan publik ini akan berdampak pada sektor lain, diantaranya meningkatnya pendapatan asli daerah. Anata Samewo, Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Ira Matoy pamit undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.